Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah? Bertemu kembali dengan Muslimah, guru tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 4, pembelajaran 1, indahnya keragaman di negeriku. Kompetensi dasar kita untuk hari ini 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kata kunci kita untuk hari ini informasi bacaan. Ide pokok dan jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Materi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di tema 1. Kita akan mengulang kembali cara menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf pastinya memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Masih ingatkah anakku semuanya? Kalimat utama itu apa? Kalimat penjelas itu apa? Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam paragraf. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok yang termuat dalam kalimat utama. Kalimat penjelas juga bisa disebut sebagai kalimat pendukung. Jadi ingat anakku semuanya, ide pokok itu terletak di kalimat utama. Nah, kita akan belajar letak ide pokok dalam suatu paragraf. Ide pokok juga bisa disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan pokok. Ide pokok itu merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Berikut letak ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, ide pokok yang terletak di awal paragraf biasanya kita sebut sebagai paragraf deduktif. Yang kedua, ide pokok yang terletak di akhir paragraf biasanya kita sebut sebagai paragraf induktif. Yang ketiga, ide pokok yang terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf biasanya kita sebut sebagai paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Yang keempat, ada ide pokok yang letaknya itu di seluruh paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu semua kalimatnya dianggap penting. Satu lagi anakku, nanti kalian juga akan menemui ide pokok yang letaknya di tengah paragraf atau kita sebut sebagai paragraf ineratif. Kemudian poin berikutnya, bagaimana cara kita menentukan informasi penting dalam suatu bacaan. Kita bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, pahami dulu judul bacaan. Yang kedua, bacalah kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, pahami makna, pahami arti setiap kata dalam kalimat tersebut. Setelah kalian melakukan langkah ini, kalian nanti bisa menemukan informasi dalam suatu bacaan. Poin berikutnya, penyajian informasi bacaan dalam bentuk peta pikiran, ya. Nah, masih ingat anakku semuanya, peta pikiran itu apa? Peta pikiran adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan ide-ide dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk gambar. Berikut langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk membuat peta pikiran. Langkah yang pertama, letakkan tema utama di bagian tengah. Kemudian dari tema utama tersebut nanti akan muncul ide-ide turunan. Ya, nah, yang ketiga, carilah hubungan antara setiap ide dan tandai. Kemudian buatlah peta pikiran sesuai dengan kreativitas kalian. Bisa dalam bentuk diagram, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk gambar. Nah, jangan lupa anakku, sisakan ruang untuk menambahkan ide-ide turunan yang nantinya dimunculkan ketika membuat peta pikiran. Ya, nah, Ustazah akan mencontohkan bagaimana bentuk peta pikiran dalam bentuk diagram.
Ya, nah seperti ini boleh anakku. Jadi kalau misalnya kalian nanti membuat peta pikiran, mau dibuat seperti gambar yang ustazah sajikan, boleh ya. Nah, Usnikmah cukupkan pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan anakku dibuka buku BBD halaman 60 sampai 61. Jika nanti ketika mengerjakan latihan tersebut ada kendala, silakan hubungi ustazah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.